Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Upi Hasnawati SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 26 Kaur dan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Curug Angkatan Kedua tahun 2022. Hari ini Selasa tanggal 20 September 2022 melaksanakan video pembelajaran PPR 1. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau berikan Gerak, datang depan gerak, gerak. selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah sehat. Anak-anak masih semangat? Coba kita tunggu semangat. Baik anak-anak, kembali pertemuan kita pada hari ini. Kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kepada Nanda Abeng silakan untuk memimpin doanya. Marilah teman-teman kita berdoa mulai. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini semuanya hadir? Hadir. Absen dulu ya. Alia Zahra Al-Mahera. Dia Al-Hanafa. Doya Putri Andini. Jennifer Aulia. Hadir. Anak-anak sekalian, materi yang pertama yaitu surat Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak mampu memahami makna dari surat Quran surat Al-Falaq. Dan yang kedua, anak-anak bisa mampu membaca Quran surat Al-Falaq. Kita belajar Quran surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq itu mempunyai kelebihan bagi orang yang membacanya. Nah, anak-anak sekalian, Al-Quran adalah kitab suci yang berisikan firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat petunjuk bagi umat manusia. Nah, jadi anak-anak,
Kelebihan orang yang membaca surat Al-Falaq. Nah, kelihatan di situ? Menjadi pelindung, menjadi penyembuh, dan digunakan untuk zikir pagi dan petang dan terhindar dari kejahatan. Nah, Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, anak-anak, apa saja yang dikatakan kebahagiaan dunia akhirat? Kalau kita sering membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kebahagiaan dunia, kita terhindar dari kejahatan, kita diberi Allah perlindungan. Sudah itu kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat itu nantinya kita akan mendapatkan atau di tempat Allah di surga. Itulah namanya kebahagiaan akhirat. Selain itu, Al-Quran terus kita pelajari dan harus kita perhatikan atau kita pelajari juga tentang makhraj dan tajwidnya. Jadi kita belajar Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu artinya anak-anak dibaca dengan jelas dan dipahami atau dipelajari tajwid dan makhrajnya, cara membacanya, tebal tipis bacaannya, perbedaan hurufnya. Sudah itu panjang dan pendek Quran atau surat yang kita baca. Nah, anak-anak juga membaca Al-Quran itu mendapat pahala, akan mendapatkan pahala. Nah, jadi anak-anak masih sering mengaji, belajar mengaji? Masih. Siapa yang sudah Al-Quran? Siapa yang sudah Iqra? Iya. Yang Al-Quran tetap belajar terus, dan yang masih Iqra nanti ditingkatkan supaya bisa naik ke Al-Quran. Nah, anak-anak, di sebuah rumah atau bangunan sebuah rumah itu ada siapa saja? Ada? Ada orang tua. Ada orang tua. Sudah itu ada siapa lagi? Kakak dan adik. Nah, jika bangunan sebuah rumah itu sering dibacakan Al-Quran, maka Allah akan menaunginya dan akan memberi keselamatan. Oleh sebab itu, kita harus sering membaca Al-Quran. Nah, di sini adalah kita sering membaca surat Al-Falaq. Sallallahu alaihi wasallam sering membaca surat Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan, agar selalu terhindar dari kejahatan. Nah, Al-Falaq artinya waktu subuh. Apa anak-anak artinya? Waktu subuh. Nah, surat Al-Falaq ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Apa itu Makkiyah? Artinya surat Al-Falaq ini diturunkan di kota Mekkah. Surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Nah, surat Al-Falaq di dalam Al-Quran itu termasuk urutan ke-113. Keberapa tadi anak-anak? 113. Nah, surat Al-Falaq berisi perintah tentang agar umat Islam berlindung kepada Allah. Nah, kelihatan anak, surat Al-Falaq mengandung isti'adzah, yaitu permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah. Sudah itu, dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini, Allah disebutkan dengan sifatnya Rabbul Falaq, yaitu Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk. Sebagaimana Allah bisa membelah kegelapan dan dengan terangnya pagi. Allah juga kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan dan memunculkan suatu pertolongan.
Nah, anak-anak, makna dan kandungan surat Al-Falaq. Namun sebelum itu mari kita membaca surat Al-Falaq bersama-sama. Anak-anak silakan dengarkan bacaan surat Al-Falaq. Kedengaran anak-anak? Anak-anak, tadi sudah kita dengarkan bacaan surat Al-Falaq. Sekarang silakan dilihat di bukunya di halaman 3. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, itu bacaan Quran surat Al-Falaq. Nah, jadi anak-anak, makna dan kandungan surat Al-Falaq, salah satu makna kandungannya adalah perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan. Apalagi maknanya anak-anak? Bentuk kejahatan diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Falaq, yaitu kejahatan dari sesama makhluk Allah, kejahatan malam jika telah gelap gulita, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang-orang dengki. Anak-anak tahu apa itu dengki? Tahu dengki? Dengki kalau bahasa kita hilat dengki. Nah, itu namanya dengki. Nah, surat Al-Falaq, makna dari surat Al-Falaq ini untuk menghilangkan atau menjauhkan kita dari sifat dengki. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita harus banyak-banyak membaca surat Al-Falaq. Apalagi di malam hari, habis maghrib, atau kita baca di bacaan sholat subuh. Tahu kan sholat subuh kan? Nah, berapa rakaat sholat subuh anak-anak? 2. Sedangkan Al-Falaq tadi artinya waktu subuh. Jadi sangat baik sekali kita waktu subuh perbanyak membaca surat Al-Falaq karena makna dan kandungannya sangat banyak sekali. Nah, surat Al-Falaq tadi intinya mengajarkan kita berlindung kepada Allah dan bukan berlindung selain daripada Allah. Nah, anak-anak, dalam riwayat Al-Baihaqi diceritakan surat Al-Falaq itu diturunkan ketika Rasulullah dalam perjalanan pada malam hari, ada tukang sihir ingin menyihir Rasulullah, itu ingin mencelakai Rasulullah. Nah, siapa tukang sihir pada zaman Rasulullah waktu itu? Orang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Siapa anak-anak? Labid bin A'sam. Nah, Labid bin A'sam ini dia akan menyihir Rasulullah atau mencelakai Rasulullah. Nah, jadi Allah memerintahkan Rasulullah untuk membaca surat Al-Falaq. Nah, setiap satu ayat dibacakan, maka terlepaslah simpul satu persatu yang akan menyihir Rasulullah tadi. Nah, itu sangat dahsyat sekali makna dari surat Al-Falaq. Nah, anak-anak, Rasulullah membaca surat Al-Falaq terutama ketika beliau dalam
perjalanan dan membaca di ketika sholat. Nah, jadi kalau kalian sholat habis membaca surat Al-Fatihah, kita membaca surat Al-Falaq. Itu sangat bagus sekali. Karena surat Al-Falaq tadi apa anak-anak? Kita terhindar dari segala macam kejahatan. Nah, kalian bisa kan? Sudah bisa membaca surat Al-Falaq tadi? Bisa. Alhamdulillah. Jadi, anak-anak, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Dan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti anak-anak menghafal surat Al-Falaq dan silakan menghafal di rumah. Dan pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan tentang surat Al-Falaq. Apa Al-Falaq tadi anak-anak? Waktu subuh. Nah, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini anak-anak. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan masih tentang surat Al-Falaq. Jadi kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam